adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Valen dalam acara Renungan Kidi. Ya, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, kita mau baca firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, berkat anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan melalui renungan Kidi pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, judul hari ini renungan kita adalah menyesal. Nah adik-adik, Kiki melihat Ria lagi ngobrol sama Ana kan. Terus Kiki penasaran ya adik-adik, pengen tahu. Dia nanya deh sama Ria, Ria, tadi kamu ngobrolin apa sih dengan Ana? Kayaknya seru banget, aku mau tahu dong. Oh, tadi Ana bilang kalau dia mau pindah ke Surabaya. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tanpa disadari ternyata Ana berjalan di belakang Ria adik-adik. Lalu Ana tegur Ria karena dia merasa kecewa sama Ria. Ria, kok kamu bocorin rahasia aku sih? Terus Ria bilang, aduh aku lupa. Maafin aku ya Ana, aku menyesal. Wah adik-adik, Ria menyesali perbuatannya karena Ana bilang, rahasia. Tapi dia cerita sama Kiki. Nah sama seperti Simpson punya rahasia. Siapa yang tahu rahasia Simpson di mana ya adik-adik ya? Nah adik-adik, di mana rahasianya Simpson? Di rambut. Masa sih? Coba yuk kita buka yuk. Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai dengan 30. Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 30. Lalu perempuan itu berseru, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Ia pun terjaga dari tidurnya. Pikirnya, seperti yang sudah-sudah, aku akan lumpuh dan meronta lepas. Namun, ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin menangkapnya dan mencungkil kedua matanya. Mereka membawanya ke Gaza dan membelenggunya dengan 2 rantai tembaga. Lalu ia diperbudak sebagai penggiling di penjara. Tetapi rambut kepalanya mulai tumbuh lagi sejak dicukur. Suatu hari berkumpullah raja-raja kota Filistin untuk mempersembahkan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon, ilah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simpson, musuh kita. Ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji ilah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, penghancur negeri kita, yang menimbulkan banyak korban di antara kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk memberi hiburan bagi kita. Simpson dijemput dari penjara dan ia memberi hiburan di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkan aku meraba tiang-tiang penjaga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Rumah itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Semua raja kota Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 laki-laki dan perempuan yang menonton hiburan Simpson. Lalu berserulah Simpson kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja kubalas kedua mataku itu terhadap orang Filistin. Kemudian Simpson memegang kedua tiang yang di tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah aku mati bersama orang Filistin ini. Lalu ia membungkuk dengan sekuat tenaga sehingga robohlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu ia mati lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu ia hidup. Nah adik-adik, ketika kekuatan Simpson menghilang, orang Filistin dengan mudah menangkap Simpson dan mencungkil kedua matanya. Nah, suatu kali raja-raja Filistin dan 3.000 orang berkumpul di sebuah gedung untuk mempersembahkan kurban kepada dewa Dagon.
Dalam kelemahannya, Simpson meminta kekuatan dari Tuhan untuk merobohkan tiang rumah itu. Roboh nggak adik-adik? Roboh ya adik-adik ya. Robohlah rumah itu dan matilah orang-orang yang berada di dalamnya termasuk Simpson sendiri. Nah adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita punya kesalahan, jangan ragu ya untuk mengakui dan meminta maaf. Jangan kalau ditanya, siapa yang begini? Kita pura-pura diem gak tahu padahal kita yang salah. Gak boleh adik-adik ya, kita harus belajar mengakui kesalahan sama seperti Simpson. Dia tahu kesalahannya dan dia memohon ampun sama Tuhan dan dia menyesal. Jadi pelajaran Simpson hari ini adalah kita mau mengakui kesalahan kita dan meminta maaf ya adik-adik ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari Simpson ya Bapak, untuk mengakui setiap kesalahan yang kami buat. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dan mau mengakui kesalahan ketika kami berbuat salah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya di-subscribe, di-like, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.